ada hikmah an qadrihi di balik musibah, fadzalika likusuri nadrihi, maka adapun yang demikian itu ya bersumber dari lemahnya pandangan atau lemahnya pemikiran, dangkalnya banalitas. Banal itu juga sama, dangkal juga. Banalitasnya satu, pandangan yang bersangkutan. Fadzalika, maka yang demikian itu maknanya menganggap bahwa latifnya Allah terpisah dari kudroh itu, dari qadarnya Allah, maka yang demikian itu tak lain likusuri nazrihi. Apa ya? Defisit visi ya, atau tidak punya visi dia itu. Kalau melihat bencana musibah malapetaka, ya sudah, bencana saja yang dilihat itu. Nah, kalau kemarin satu terapi memahami bahwa manakala kita sadar bala ini musibah bencana malapetaka diturunkan oleh Ia Al-Mubli yang maha menurunkan bencana malapetaka pada kita, dan Ia senantiasa sepanjang hidup kita, bahkan sebelum kita ada, memilihkan pilihan-pilihan terbaik untuk kita. Jika demikian, musibah bencana malapetaka tak lain adalah salah satu bahagian dari skenario terbaiknya juga untuk kita yang kita ini makhluk yang paling dikasihnya ya. Nah, apabila sekarang ini kita teruskan, apabila masih ada orang yang menganggap bahwa tidak ada hikmah di balik musibah, fadzalika likusuri nadrihi, maka yang bersangkutan adalah orang yang tidak punya visi. Man dzanna infika kalutfihi an qadri ay amma, dari segala apa qadaro yang telah menetapkan pada menentukan ya, atau mentakdirkan pada Allah syabballahu alaihi pada man dzanna tadi itu minal balaya, dari ujian-ujian, dari bala, musibah-musibah, bencana, wal mihan, dan mihnah ya, ujian-ujian, bentuk jamak dari mihnah. Fadzalika likusuri nadri ay, ya itu karena kusur, pendek atau banal ya. Apa ya? Saya tidak enak nyebutnya, tapi ya sudahlah, kaum sumbu pendek gitu saja itu. Idlau kamula, maka seandainya luas apa nazruhu cakrawala berpikirnya man tadi, lawajaza pasti niscaya mendapati ia nafsahu pada dirinya, qad hasola sungguh telah meraih lahu bagi si siapa man dzanna tadi, fitil kal balaya dalam momen, dalam peristiwa musibah bencana tadi itu, altafun katsiratun, terdapat banyak sekali hikmah, anugerah, kelemah lembutan Allah yang menuntut, karena Ia latif ini menuntut kepekaan. Di sini kadang pikiran itu terlalu buru-buru, main kasar di sini. Nah, makanya kalau terjadi musibah kita butuh jeda sesaat. Ya, ditinggal ngopi saja sebentar. Musibah, ada saudara keluarga yang saya kira sakit di bawah tadi, makanya tidak kita bangunkan. Saya ke bawah tadi, siapa tahu ada teman-temannya siapa Maman ya, makhluk-makhluk astral itu mau kita ajak ngaji, ternyata ndul loh. Oh ya sudah, jangan-jangan ndul yang menyamar, ternyata betul. Jadi baik, kita teruskan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Idlau kamula, seandainya kamulah luas apa nazruhu cakrawala berpikirnya man tadi, lawajada pasti atau niscaya mendapati ia nafsahu pada dirinya, qad hasala akan memperoleh atau sungguh telah memperoleh lahu bagi man fitil kal balaya dalam momen peristiwa tadi, altofun katsira. Jadi karena latif, maha lemah lembut ia, maka pada kita menuntut kepekaan. Jadi kadang disiplin-disiplin ilmu, bangunan-bangunan epistemologi yang kita raih dari sekolah-sekolah tidak cukup diri untuk memahami musibah-musibah. Misalnya, itu kalimat yang tadi itu agak bagus itu. Tidak bisa diulang ya, putar saja rekamannya. Kadang ilmu-ilmu epistemologi, bangunan-bangunan ilmu yang kita raih, kita peroleh di sekolah tidak cukup diri, tidak cukup tangguh
untuk menganalisis, memahami musibah-musibah yang sedang kita hadapi. Di sini tidak cukup syariat memang. Tidak cukup iman. Dalam syariat sudah ada akhlak itu. Dalam akidah juga sudah ada akhlak. Dan makanya Islam, iman, ihsan satu kesatuan. Kalau sudah Islam sudah baik zahirnya, islahuz zawahir. Kalau sudah iman baik batinnya, naik satu level lagi. Makanya ihsan ini kan anta'budallah ka'annaka tarahu, seolah-olah melihat. Ka'annaka tarahu. Ini melihat, ini akhlak atau bukan? Bukan, ini sudah tingkatan melihat Allah kok ini. Makanya Sayyidina Ali itu pernah ditanya. Ini saya kapan saya temukan riwayatnya ya. Di Hilyatul Aulia itu kelihatannya juga ada. Jadi Sayyidina Ali ini pernah ditanya pasal ini bagaimana? Hal ra'aita rabbak yang gitu loh. Siapa yang ingat riwayat itu ya? Apakah Anda, wahai Sayyidina Ali karramallahu wajhah, apakah Anda melihat Tuhan Anda? Jawaban beliau keren itu. Wa kaifa a'bud ma la ara. Bagaimana mungkin saya menyembah Tuhan yang saya tidak lihat? Nah, itu dia. Ini berarti sudah ihsan ya. Kaifa a'bud ma la ara. Kemudian masih ditanya lagi oleh seseorang tadi, kaifa tarahu, beliau menjawab, la tarahul ayun bi musyahadatil ayan walakin tudrikuhul qulub bihaqaiqil iman. Kamu tidak bisa melihat pakai mata ini, tapi harus dengan haqaiqil iman. Ini sudah memandang Allah ya. Kalau kita memandang Allah di balik segala peristiwa, selesai sebenarnya. Nah, jadi tidak cukup ya hanya makanya bahkan orang sholat saja itu diancam, di warning dengan keras, fawailul lil musallin. Itu dia, celakalah orang-orang yang sholat itu. Tapi jangan berhenti di situ. Alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka yang lupa substansi sholatnya. Apa substansinya? Di fikih tidak ada. Terus terang saja. Tidak ada di fikih. Sholat itu apa? Pekerjaan yang dimulai dari takbir sampai salam. Sudah itu. Tapi apa substansi sholat? Di sini makanya syariat itu tidak berdiri sendiri. Ia bersama dengan akidah, ia bersama dengan akhlak ya, bersama dengan iman dan ihsan. Meskipun di dalam syariat itu sudah terkandung akhlak, di dalam iman juga ada akhlak. Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup ya, mautul hayah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di situ tidak disebut aksaru amala, yang paling banyak amalnya, enggak, yang paling ahsan, paling baik amalnya. Dalam standar fikih ya aswab, yang benar, syarat rukun itu ya, standar syariat ya. Hatinya menghadap Allah itu. Oh, itu sudah bukan lagi fikih ya. Kemudian dalam standar hakikat, dalam standar tasawuf ya akhlas ya, hatinya yang paling jernih, yang paling murni. Sebab ada loh orang-orang yang wa idza qamu ila sholati qamu kusala yuraunan nas. Ya, dia hanya pamer saja, hanya pamrih saja. Nah, ini kemampuan keterampilan seperti ini makanya tasawuf ini ilmu tahan banting ini. Fikah, ada fikahnya ini loh Beb ya, yang bikin tahan banting ini. Man dzanna in fikah. Waduh, ini ada fikah. Disensor tadi. Oke, kita teruskan. Altafun katsiro, karena latif ia altaf, maka perlu kepekaan. Tidak cukup epistemologi yang standar yang kita raih di sekolah-sekolah. Apa yang menyebabkan saya gagal ini? Ya karena kamu nggak rajin belajar, kemudian macam-macam ya, dan seterusnya. Saking pentingnya begini-begini ini, di beberapa kampus di Eropa ada jurusan magic ya, yang paling rendah sulap, yang paling tinggi sihir. Itu sampai ada kampus yang punya fakultas itu secara spesifik ya. Di Indonesia nggak usah kampus, seluruh Indonesia itu semua kok. Baik, kita teruskan. Fa'innal balaya,
Minha, nah sekarang ini dia. Altaf itu apa sih? Minha pertama, minha nomor 1. Iqbaluhu alal maula. Ia semakin mesra, semakin intim si man tadi itu ya. Alal maula, semakin mesra, semakin intim, semakin merapat ia kepada Allah ya. Bitil kalbaliyah melalui. Jadi bukan musibahnya, tapi setelah itu apa? Musibah tetap musibah, tapi kalau cara pandangnya seperti ini, musibah ini malah kita syukuri, karena ini cara Allah mendewasakan kita, menghadiahi kita. Ini kelihatannya bagus kalimat ini ya. Tapi kalau mengalami sendiri nanti ya akan ada sedikit goncangan biasanya. Oh iya, musibah itu ya, ada goncangan ya. Ya banyak lah. Ya mungkin kalian untuk level kita, mungkin teman-teman yang mondok ya tidak punya uang ya. Burhan disakiti perasaannya oleh siapa semalam itu Burhan? Siapa? Bukan. Oleh Butlana. Nah itu dia. Disakiti perasaan. Paling itu saja. Dia di situ-situ saja lah. Paling penderitaan kita seputar perut, kelamin ya. Oke, kita teruskan. Iqbaluhu 'alal maula bitilkal baliyah fa innal balaya allati yabtali Allahu. Karena bala-bala, musibah-musibah, bencana-bencana, malapetaka yang dimana Allah menguji biha dengan balaya tadi, ibadahu pada hamba-hambanya, munaqidatun li iradatihim. Itu sudah jelas bertolak belakang dengan keinginan hamba, berseberangan dengan keinginan ibad itu. Kemudian namun ghisatun li syahawatihim, itu juga menjadi ancaman atau kekangan ya bagi syahwat mereka. Baik, kemudian kulluma dan segala apa, segala momen, segala peristiwa az'aja yang menghantam, yang mengganggu an-nafsa pada nafsu, wa naghassaha dan meremukkan pada nafsu, wa alamaha serta menyakiti kepada nafsu, fa huwa mahmudul akibah. Itu justru berdampak baik, berdampak positif itu. Min qabli an raddal abdu ilallahi, justru sebelum hamba tadi segera kembali berserah berpasrah kepada Allah, serta wayal zaman dan senantiasa atau concern ia si abdu tadi ya, babahu mengetuk pintu-pintunya Allah ya, pintu taubatnya, pintu rahmatnya, pintu ampunannya ya. Fa'al tajiu, kemudian berlindung ia man tadi ilaihi semata kepada Allah. Wa hadza, adapun prinsip ini dari kullu ma az'ajan nafsu tadi itu, naghsaha alamaha tadi, intinya mahmudul akibah tadi itu adalah a'zamu fawaidil balaya. Ini hikmah terbesar di balik musibah. Inilah a'zamu fawaid, hikmah terbesar, faidah teragung di balik musibah. Serta wayajidu mendapati man tadi zalika kepada a'zamu fawaid ya, nafsahu jauh dalam lubuk hatinya, dalam dirinya. Siapapun saja, kullu man nazalat bihi baliyatun, siapapun saja yang ditimpa, dihantam oleh musibah, oleh bala, wisobathu roziyatun, atau ditimpa, dihantam oleh malapetaka. Satu. Sekarang minha yang kedua, sebahagian hikmahnya ya. Ini di filsafat itu ada salah satu disiplin, salah satu ranah kajian namanya fenomenologi transendental. Salah satu konsen kajian saya dulu ya. Fenomenologi kan kenapa saya tertarik dengan peristiwa, memang itu. Tertarik dengan mazahir ya, fenomena-fenomena yang berkembang. Apakah fenomena politik ya? Karena manusia ini kan peneliti, manusia ini makhluk yang penasaran. Ia ingin selalu tampil aktual. Jadi meneliti, terus mencari. Tetapi ada salah satu objek kajian, yakni diri manusia sendiri, di samping objek kajian di luar dirinya.
Karena manusia ini peneliti, pengeluh, perengek, peratap, kemudian gampang penasaran, terutama pada ya yang bukan miliknya misalnya. Menikah 1 tahun, 5 tahun pertama istrinya paling cantik, 5 tahun atau jangan, kalau Dayat sudah enggak 5 tahun itu. Sudah 2 minggu kedua sudah mulai jelek istrinya ini. Terus nanti begitu genap 1 tahun istrinya menjadi perempuan paling jelek sedunia itu. Maka mulailah dia melirik istri tetangga, ya begitulah itu. Suami ya, kalau Maman melirik suami tetangga, jadi butelana yang dilirik itu bukan. Oke, abaikan saja itu. Siapapun yang ditimpa musibah malapetaka bencana tadi itu, Tuhan sedang menyiapkan skenarionya. Nah ini loh, mampu melihat yang begini-begini di balik fenomena itu hebat sekali. Tapi saya kira ini lebih hebat daripada fenomenologi transendental ya. Bahkan kadang saya ini merangkum berbagai peristiwa. Jadi rentetan peristiwa A yang kita alami urutannya ini, kemudian nanti kejadiannya begini. Kemarin saya mau berbuat begini, kok ada kendala. Itu akan ada keasikan tersendiri dulu ya. Sampai sekarang sebenarnya kadang demikian. Coba saja Anda teliti. Jadi Bahri ya sebelum punya motor tidak nakal, setelah punya motor agak nakal ya, kemudian so aktivis juga sombongnya setengah mati. Ini kan ada rentetannya begitu. Betul Bahri ya. Kemudian Habib misalnya sebelum jadi ketua panitia pembangunan dia ketua panitia para begundal, kemudian terjebak cinta sesaat, kemudian begitu diteror oleh calon mertuanya saya yang menemui, kemudian dia mencoba melarikan diri dari lantai 2, kemudian Yani terus itu kan ada rentetannya semua, ada peristiwanya lah. Tapi nama-nama tadi yang saya sebut itu bukan nama sebenarnya, bukan nama fiktif semua ya, fiktif semua. Yang tidak fiktif hanya Maman itu. Coba saja Anda pelajari. Ini saya sakit ya sekarang, kemudian itu pasti ada rentetannya itu. Jadi saya sakit ini saya mikir apa, cari ternyata belum makan gitu ya. Nah pasti ada begitu semua ya fenomena tadi itu. Baik, kemudian biasanya laki-laki ia tidak bisa, atau kinerja pikiran ya tidak bisa dibebani oleh 2 beban pikiran sekaligus. Ia hanya concern fokus pada satu pikiran. Berbeda dengan perempuan. Perempuan ini multitasking sambil menyusui. Jadi menyusui ya kan 2 ya kan. 1 susu untuk bapaknya, 1 susu anaknya, masih nyetrika pula, kadang jualan jual beli online, kemudian banyak itu. Bisa kalau perempuan itu. Kenapa Bagas? Santai ya. Kok langsung tiup-tiup itu ya, ini nyusu. Nyusu ke Hafiz kenapa? Enggak apa-apa. Baik. Ada banyak sih manfaatnya kalau mampu menangkap seperti itu. Jadi saya ini contoh kecil saja, sudah ya. Contoh kecil saja. Ketika anak pertama kami itu meninggal, pasti punya anak itu kan senang itu. Katanya loh Heri ya, kalau Anda buru-buru punya anak, Divan direkrut itu, diangkat jadi anak angkat, Dayat ya kan. Nah supaya siapa itu, Kak Seto. Saya kira Kak Seto juga, Kak Seto itu panjang umur ternyata sudah. Saya pernah nonton videonya, Kak Seto ini sudah ketemu dengan 7 presiden, semua presiden manggil beliau Kak, kecuali Bung Karno. Loh kenapa? Karena saya ketemu Bung Karno saya masih 7 tahun katanya itu. Lalu pembawa acaranya marah-marah gitu ya. Padahal dia ngomong sebenarnya. Nggak lucu bagi kalian yang terlambat berpikir memang. Oke. Kemudian ketika dari dulu bahkan anak-anak asuhnya sudah mati. Siapa itu yang Glenn Fredly kalau tidak salah penyanyi itu ya. Itu anak asuhnya Kak Seto. Jadi beliau sudah umur 70 tahun, ternyata Kak Seto ini atlet parkur, tahu ya parkur ya. Yang loncat-loncat tembok itu. Itu karena anak asuhnya bukan Dayat. Bukan Bahri ya, bukan Maman. Coba anak asuhnya Bahri, Maman.
Niko ya kan. Niko kan pernah punya mak angkat. Jadi ketika Niko masih jadi kan Niko mondok ke sini ceritanya. Ini kan ilmu fenomena namanya, ini fenomenologi kan, bukan mondok ya. Saya lihat mak angkatnya begitu Niko mondok ke sini. Jadi mak angkatnya kempes itu dadanya itu. Loh. Ini kok ada benjolannya kok kempes sekarang itu. Ya perbuatan siapa lagi itu pasti ya. Makanya di sini tidak ada makhluk astral atau apa ya, wewe gombel apa kuntilanak kan bocil itu, kuntil biang kan lebih serem itu, kuntil emak itu kan takut semua karena memang demikian. Baik, kita teruskan. Nah, ketika anak kami meninggal itu saya menganggap ini kok begini. Hari pertama seminggu ya setelah tahlil, kemudian setelah 40 hari. Jadi setelah sehari pertama itu kita punya apa altofun katsiroh ya, minha pertama begini, minha setelah seminggu beda lagi, minha setelah 40 hari altofnya itu beda-beda itu. Jadi dulu saya menganggap ini kok meninggal ya, kenapa Tuhan tidak ngasih kesempatan dulu? Kenapa tidak meninggal? Ya intinya menyalah-nyalahkan takdir lah itu. Kenapa kok? Bahasa gembel-gembel itu bucin-bucin sekarang itu diputus lagi seneng-senengnya. Nah itu dia. Nah kok begini? Rupa-rupanya nanti setelah 40 hari, setahun kita dapat altofun yang baru, altof yang baru. Jadi ternyata memang ya saya ini bukan orang tua yang baik. Jadi karena Allah mencintai anak ini maka Allah belum memperkenalkan saya untuk merawat ya Mas. Sudah, itu baru nanti setahun kemudian ketemu altof yang baru lagi, ternyata bapak itu sakit. Kemudian nanti 2 tahun meninggal setelah itu. Jadi bayangkan kalau waktu itu ngurus anak masih repot dengan ngurus orang tua yang sakit itu. Nah, ini seandainya kita mengeluh, merengek, meratap, kita tidak akan ketemu dengan altof tadi itu. Maka perlu jeda. Ya ditinggal ngopi saja. Atau minta tembakau yang enak lah sama Pak Holid itu kan enak gitu. Baik ya, sedikit lagi. Minha, ini minha berikutnya. Wa minha yang ke berapa berarti ini? Kedua. Minha yang kedua anna fil bala'i dha'fun nafas wa dhihabu quwwatiha wa burhan butlana atau butlani ini? Butlana. Jadi Burhan punya panggilan sayang untuk Cimol. Butlana. Punya panggilan sayang sekarang itu. Tadi malam enggak mau itu. Dha'fun nafsi wa dhihabu wa butlanu. Butlana, Pak. Butlana, Pak. Tetap enggak mau itu. Sama dengan ngotot ada ayat Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Fi buyutin adzinallah an turfa'a wa yuzkara fiha ismu, yang gitu itu loh. Fi buyutin ikut tetap ing dalam fi buyutin, dalam lafadz buyutin itu azina telah mengizinkan Allah siapa Allah an turfa'a untuk dibaca rofa. Jadi ini buyutun, Pak, bukan buyutin. Padahal di semua qiraah fi buyutin kan. Tapi dia ngotot karena azinallah an turfa'a, Allah mengizinkan untuk dibaca rofa itu. Dan ngotot itu. Seperti itulah perasaan Burhan kepada Maulana. Lalu butlana. Wa minha anna fil bala'i dha'fun nafas, ya dalam ini hikmah berikutnya ya, apa namanya? Altof berikutnya ya. Sungguhnya dalam bala itu dha'fun nafs, jiwa menjadi lemah. Nafsu itu tereduksi, dhihabu quwwatiha, menguap atau lenyap quwwatiha, vitalitasnya, dihantam musibah. Apa musibah yang serem ya? Kelamin kejepit pintu. Nah, misalnya. Duh. Belum terbiasa. Siapa? Bagas. Banyak yang lebih serem di sini. Bagas biasa gitu. Itu kejepit pintu belum. Apa ya? Ada yang kurang serem. Dayat mainan cor itu salah ngecor itu. Kena kelaminnya misalnya. Waduh, mana ini? Itu pasti Dayat mengalami satu dha'fun nafas, dhihabu quwwatiha, dan butlana sifatiha. Nah,
wa butlanu sifatiha, dan terhempasnya sifat-sifat nafsu. Sifat-sifat nafsu. Ini nafsu ini teksnya lafadznya muzakkar tapi muannas majazi ya. Ini maknawi secara makna muannas. Secara teks muannas majazi ya. Secara teks memang muzakkar ini. Tapi kalau ada domir yang kembali padanya laki-laki. Seperti bumi itu loh. Allati yang tawaqqa menjerumuskan, menjerembabkan al-abdu pada lati al-abda pada seorang hamba fi dzunubi wal ma'asi. Dalam semua terjemahnya Dayat itu buruk tadi malam, kecuali nafsu sama syahwat sama dzunub. Nah, apa Nur terjemahan dzunub tadi malam Nur? Apa? Enggak, dia nggak bilang kubangan, jegelongan Pak, dalam jegelongan dosa katanya itu. Oke, ya sudah kubangan Nur. Fi dzunubi wal ma'asi, ia terjebak atau terjerumus dalam kubangan dosa, wal ma'asi, dan teman yang pantas untuk kubangan itu genangan maksiat-maksiat. Wa taqawwa rughbatahu, serta menambah intensitas, wa taqawwa, dan memperkuat rughbatahu fid dunya, pada kecintaannya terhadap dunia. Ini kecintaan abdun ya. Baik, dengan bala itu nafsu melemah, vitalitas menurun. Watak-wataknya nafsu yang cenderung menjerumuskan kita pada dosa dan maksiat itu juga terhempas sedemikian rupa. Wataknya nafsu itu satu, wataknya nafsu itu apa? Menjerumuskan kita ke dosa dan maksiat. Dua, dan memperkuat kecintaan kita pada dunia. Boleh nggak cinta dunia? Ya boleh lah, anak istri itu dunia kok. Fisik kita ini ya dunia, pikiran, akal ini semuanya dunia. Tapi bukan itu yang utama. Ada yang jauh lebih penting ya, lebih substansial. Baik, kemudian minha berikutnya. Ini minha yang masih ada dua lagi sedikit. Annal abda yahsulu lahu 'indaha ghaliban ta'atal qulubi kasabri war ridha wat tawakkuli waz zuhdi wa hubbi liqa'illahi ta'ala. Ini minha berikutnya. Seorang hamba itu, sungguhnya seorang hamba yahsulu meraih, memperoleh lahu bagi hamba tadi, indaha pada momen bencana balaya tadi itu, ghaliban lazimnya umumnya ta'atal qulub. Ya dikasih bencana dulu. Bagaimana? Ini ada hikmah yang lain yang dulu-dulu ya. Rubama waradatiz zulamu 'alaika liyu'arrafaka qadrama mannan bihi ilaika. Enggak salah begitu kayaknya. Kadang kamu dikasih gelap supaya sadar pentingnya cahaya itu. Rubama waradat, mengalir, az-zulam, kegelapan. Kadang kamu ditimpa kegelapan supaya sadar pentingnya cahaya. Kadang ditimpa maksiat atau dosa ya supaya sadar untuk segera kembali berserah, berpasrah kepadanya. Ta'atul qulub, sabar, ridho, tawakul ya, tawakal, zuhud, gandrung untuk segera bertemu Allah ya. Nah, ini ada kemudian wa dzurratun min a'malil qulub khairun min amsalil jibali min a'malil jawarih. A'malul qulub khairun min a'malil jawarih. Nah, itu saja. Amalnya hati lebih utama, lebih jauh lebih baik daripada amalnya fisik, amalnya anggota badan. Meskipun amalnya hati itu berupa zarroh, bukan zurroh ya, zarroh. Zarroh ini atom maknanya. Bahasa Arabnya bom atom, kumbulah zarroh ya. Meskipun sebiji atom, sekecil atom, tetap jauh lebih baik dan mengalahkan amalnya fisik, meskipun min amsalil jibal, seberat gunung, sebesar gunung. Oke. Wa minha annahu yahsulu biha kafaratuz dzunub. Minha terakhir ini. Jadi betul kalau ada kita diminta memperbaiki amal ya. Meningkatkan kualitas amal, bukan memperbanyak. Di surat Kahfi ada redaksi yang sama dengan di surat Al-Mulk itu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan
bumi ini dijadikan perhiasan. Laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amalan. Mana nanti amal yang baik ini, yang paling berkualitas ini. Untung di situ bukan amal yang banyak. Kalau enggak ya kita malas amal kok ini. Dan untung ibadah ini bukan hanya fikih, bukan hanya versi syariat saja. Tidak hanya sholat, zakat, puasa, haji, semuanya ibadah ini, semuanya. Amal soleh, kerja-kerja produktif itu juga ibadah. Bercinta dengan istri hari itu ibadah. Semakin banyak, semakin dia langsung di kartun-kartun ya. Apa itu namanya begitu itu? Menelan air liur. Nah, itu terjemahan dari maksud saya itu. Iya, saya terjemahan dari itu, menelan air liur ya. Bermain dengan anak, bekerja, mengaji, ya pokoknya yang halal itu semuanya sudah ibadah semua itu. Kemarin atau kapan kita pernah membacakan hadis Nabi begini, Allah menjadikan seluruh persada bumi ini masjid dan suci. Itu artinya di kantor juga ada masjid, di sawah, di toko, di sekolah, di mana saja. Ada nilai-nilai, ada momen-momen peristiwa dan meta peristiwa untuk kita bersujud. Baik secara formal dalam sholat itu maupun dalam bekerja. Ya pokoknya hartanya sujud, pengaruhnya, jabatannya, apalagi subscribernya enggak ya. Pokoknya itu semua lah. Harta bendanya, keluarganya, rizkinya, sehatnya, semuanya ini semuanya bersujud itu. Dimanapun saja, dan itu ibadah itu. Terakhir, dengan itu, dengan musibah, bencana malapetaka itu, yahsulu biha kafaratuz dzunub. Ia akan meraih si abdun tadi peleburan dosa wal khotoya dan kesalahan-kesalahan ila ghairi dzalika minal altafil ilahiyati. Juga keramahan, kelemah lembutan, cinta kasih Allah yang lain. Juga yang lain-lain dari altafil ilahiyah, juga altafil ilahiyah yang lain-lainnya. Apa itu? Ya banyak keramahan Allah, cinta kasihnya Allah. Di sini ini kesimpulan saya. Boleh tidak setuju ya. Maka menghadapi musibah apapun perlu jeda sejenak. Ini juga berdasarkan pengalaman. Mungkin orang pengalaman berbeda-beda ya. Tapi peristiwa tadi itu ya meninggal terus ya. Sehari, kemudian seminggu, 40 hari, 100 hari itu beda-beda. Setelah setahun ya. Bahkan sekarang kalau saya renungi itu beda-beda juga. Betapa altofnya Allah itu luar biasa. So itu kan nggusak PT itu kan ya. Iya. Jadi santai saja, perlu jeda sejenak. Ilmu ini ya, ini ilmu anti galau ini, ilmu tahan banting, ilmu anti galau, hikmah yang ini juga banyak yang terkait dengan ini. Anti galau, tahan banting, ilmu memaknai peristiwa-peristiwa, menemukan nilai-nilai, menemukan meta peristiwa di balik peristiwa. Jadi sehingga man dzanna infika kalut fihi, barang siapa yang mengira di balik peristiwa itu tidak ada makna, maka itu pasti bukan santri luhur. Kira-kira begitulah terjemah bebasnya ya. Itu Lahiri ya. Barang siapa yang mengira tidak ada makna di balik peristiwa, maka fadzalika likusuri nazrihi. Jadi itu pasti bukan luhurian tapi kusurian. Karena nazarnya kusur itu. Nazarnya pendek. Wallahu a'lam bishawab. Kalau masih ada yang mau menambahkan penjelasan atau mungkin ada yang kurang pas dari terjemahan saya, enggak apa-apa.